Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Alkes akan memaparkan mengenai summary jurnal tentang Alkes sebagai salah satu tugas dari farmakoekonomi. Tapi sebelumnya sebagai pendahuluan, mari kita ulas sedikit mengenai apa itu farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Farmakoekonomi juga didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur, membandingkan biaya, resiko, dan perhitungan dari suatu program, pelayanan, dan terapi. Tujuan farmakoekonomi adalah membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu juga membandingkan pengobatan yang berbeda pada kondisi yang berbeda, di mana hasilnya bisa dijadikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Ada 4 jenis metode farmakoekonomi yang telah kita kenal. Yang pertama yaitu cost minimization analysis. Kemudian yang kedua cost effectiveness analysis. Kemudian cost benefit analysis. Yang terakhir adalah cost utility analysis. Untuk metodologi penelitian, rancangan penelitian yang sudah kita kenal di antaranya adalah secara observasional dan eksperimental. Secara observasional itu terbagi menjadi 2, secara deskriptif dan analitik. Untuk deskriptif, data diambil secara case series, case report. Kemudian untuk analitik itu terdiri dari 3 studi, yaitu case control study, cross sectional, kemudian cohort study. Kemudian yang untuk eksperimental itu terdiri dari murni dan semi, di mana datanya yaitu secara randomized untuk murni dan clinical trial. Kita lanjut ke summary pertama, jurnal dengan judul Effectiveness Analysis of a Allowable CPIP Device in Providing Ventilatory Support for Neonates in Malawi, a Preliminary Report, atau analisis efektivitas biaya dari perangkat CPIP gelombang berbiaya rendah dalam memberikan dukungan ventilasi untuk neonatus di Malawi. Dari judul ini sudah sesuai dengan latar belakang, di mana pada tahun 2010-an awal, tim bioengineers Rice University dan Texas Children, dokter rumah sakit dan terapis pernapasan mengembangkan perangkat PAP murah yang dapat dirakit dengan biaya $350. Perangkat ini memberikan tekanan dan aliran udara yang setara dengan sistem BCPAP yang digunakan di negara maju. Perangkat BCPAP berbiaya rendah telah ditentukan sebagai hal yang paling mujarab dibandingkan dengan terapi oksigen hidung. Untuk bentuk penelitian, penetapan populasi atau sampling, dilakukan penelitian secara eksperimen dalam bentuk pra-eksperimen dengan menggunakan data klinis dan biaya tingkat individu yang tersedia dari studi terkontrol yang non-acak. Uji coba dilakukan selama 10 bulan dari Januari 2012 sampai Oktober 2012, tepatnya di bangsal neonatal Rumah Sakit Pusat Queen Elizabeth di Blantyre, Malawi pada tahun 2012. Kemudian untuk karakteristik subjek penelitian, di sini dijelaskan tepatnya di tabel 1 mengenai tingkat kelangsungan hidup 60 hari dan ukuran sampel untuk semua pasien yang subkelompok yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya memiliki dampak pada kelangsungan hidup. Jumlah hari di bangsal neonatal dan tingkat perawatan yang diterima bayi setiap hari rawat inap dicatat dalam studi klinis. Dalam jurnal ini, alternatif apa saja sih yang dibandingkan? Di sini dengan adanya pendekatan regresi manfaat
bersih dianggap cocok untuk penelitian ini karena memperhitungkan variasi tingkat individu dan membahas masalah penting yang terkait dengan ICR negatif saat melakukan evaluasi ekonomi dengan menggunakan data dari uji klinis. Masalah dengan ICR negatif sangat penting karena hasil penelitian asli dilaporkan dalam hal hidup atau mati. Kemudian di sini digambarkan dengan adanya kurva penelitian efektivitas biaya. Dan parameter outcome yang digunakan yaitu dengan adanya ICR atau Cost Effectiveness Ratio dan Incremental Net Benefit atau INB dengan mengukur nilai hasil pasien ekstra sehubungan dengan biaya tambahan. Seperti dijelaskan di dalam tabel yang 2 dan tabel ketiga. Tabel 2 mengenai perbandingan biaya dari penggunaan alat. Kemudian tabel ketiga merangkum incremental net benefit INB atau keuntungan bersih tambahan secara keseluruhan serta INB untuk subkelompok. Kemudian sehingga kesimpulan yang dapat diambil di mana jurnal ini menunjukkan bahwa alat tekanan saluran nafas positif berkelanjutan atau bubble continuous positive airway pressure di sini berbiaya rendah adalah penggunaan sumber daya perawatan kesehatan yang sangat hemat di Malawi. Intervensi ini memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa pada tahap paling awal kehidupan dengan biaya yang minimal dan menawarkan strategi penting untuk pengobatan neonat dengan kesulitan pernapasan di negara berkembang lainnya. Diharapkan adanya hasil uji multicenter yang lebih besar karena untuk mendukung kesimpulan dari jurnal atau penelitian ini. Sekian dari summary jurnal yang pertama. Selanjutnya kami serahkan kepada teman kami untuk membacakan summary jurnal yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal tentang farmakoekonomi. Jurnal yang saya ambil yaitu mengenai cost benefit analysis antara pembelian CT scan dan alat laser dioda fotokoagulator. Latar belakang dari jurnal ini yaitu mengenai usulan pembelian alat CT scan dan alat laser dioda fotokoagulator dengan analisis secara deskriptif kuantitatif. Alternatif yang digunakan yaitu perbandingan dari segi kebutuhan dan harga dari alat CT scan dan alat laser dioda fotokoagulator. Alat CT scan digunakan untuk penunjang ruangan radiologi, sedangkan alat laser dioda fotokoagulator digunakan untuk penunjang kebutuhan operasi katarak pada pasien retinopatik diabetik. Penetapan sampling diambil dan dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Balung Jember pada bulan Mei hingga Oktober tahun 2013 di unit analisis penelitian pada instalasi radiologi dan polimata di Rumah Sakit Balung Jember. Identifikasi dari subjek yaitu dilihat dari segi biaya dan manfaat. Parameter outcome yang digunakan yaitu pada CT scan, bangunan gedung radiologi, tanah, dan alat CT scan. Sedangkan parameter outcome yang digunakan pada laser dioda fotokoagulator yaitu biaya investasi pembangunan polimata, tanah, dan alat laser dioda fotokoagulator. Kesimpulan dari jurnal yang kami ambil yaitu berdasarkan perhitungan rasio benefit cost, didapatkan rasio yang paling besar yaitu pada pembelian alat laser dioda fotokoagulator dengan angka rasio yaitu 0,858. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pada pembelian alat laser dioda fotokoagulator
dibandingkan dengan alat CT scan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Cost Benefit Analysis antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang berinisial M. Menurut Siegel dan Sim, pada tahun 1994, Cost Benefit Analysis merupakan cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Analisis ini telah dipakai secara luas dalam hubungannya dengan proyek pengeluaran modal. Cost-benefit analysis ini juga digunakan untuk menganalisis atau mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber daya ekonomi yang langka tersebut dapat digunakan dengan seefisien mungkin. Sesuai dengan judul pada jurnal ini, di sini kita akan membandingkan apa itu alat X-ray dan alat USG 4 dimensi. Apa itu alat X-ray? X-ray adalah teknik pencitraan dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik menghantarkan gelombang radiasi yang selanjutnya melakukan pemindaian terhadap bagian dalam tubuh. Kapan menggunakan alat X-ray ini? Metode ini digunakan ketika dokter hendak memastikan diagnosis penyakit yang dialami oleh pasien. Pelaksanaan teknik ini setelah dokter selesai melaksanakan prosedur pemeriksaan lainnya, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Sedangkan USG 4 dimensi adalah cara yang dilakukan untuk melihat kondisi bayi dalam kandungan dengan tampilan yang lebih detail, yaitu gambar yang bergerak seperti video dan memudahkan dokter untuk mendeteksi gangguan pada janin. Latar belakang penelitian ini yaitu ada suatu rumah sakit baru yang membutuhkan investasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan. Kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit cukup beragam, sehingga dalam melakukan pembelian harus berdasarkan prioritas sesuai dengan kemampuan sumber daya rumah sakit. Keterbatasan sumber daya di Rumah Sakit Ibu dan Anak M ini membuat kedua usulan tersebut tidak dapat direalisasikan secara bersama, sehingga perlu dilakukan penentuan skala prioritas antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi dengan menggunakan perhitungan Cost-Benefit Analysis atau CBA. Cost-Benefit Analysis ini dilakukan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan antara pembelian kedua alat tersebut. Metode pada penelitian ini merupakan studi kasus rancang bangun cross-seksional. Penelitian ini berlangsung di Rumah Sakit Ibu dan Anak M dengan menggunakan data sekunder. Analisis data melalui perbandingan rasio benefit cost. Perbandingan dan perhitungan terhadap kedua usulan yaitu pembelian alat USG 4 dimensi dan pembelian X-ray perlu dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Ketersediaan USG 4 dimensi dianggap penting karena sejumlah permintaan pelayanan USG 4 dimensi semakin meningkat pada setiap bulannya. Sedangkan X-ray untuk radiologi juga tidak kalah penting karena digunakan untuk memenuhi standar pelayanan sebagai alat penunjang diagnosis. Selama ini, Rumah Sakit Ibu dan Anak M ini mengadakan kerjasama pemeriksaan radiologi dengan pihak ketiga. Karena permintaan semakin banyak, maka muncul usulan untuk membeli alat tersebut. Parameter outcome yang digunakan. Unsur biaya pada usulan pembelian alat X-ray dan USG 4 dimensi terdiri dari biaya investasi, biaya operasional tetap, dan biaya operasional. Identifikasi komponen biaya pada setiap usulan dapat memudahkan dalam penentuan besaran nominal dari setiap biaya tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan rasio benefit cost dari setiap usulan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rasio benefit cost untuk usulan pembelian alat X-ray
sebesar 0,301. Sedangkan untuk usulan pembelian alat USG 4 dimensi, nilai rasio benefit cost-nya lebih besar yaitu 0,438. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah memprioritaskan pembelian alat USG 4 dimensi terlebih dahulu daripada pembelian alat X-ray dengan catatan apabila rumah sakit ibu dan anak M ini mampu untuk melakukan investasi alat tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan program unggulan. Penelitian ini memberikan kesimpulan tentang hasil analisis CBI antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi. Kedua nilai benefit cost, baik pembelian alat X-ray maupun USG 4 dimensi, berdasarkan perhitungan ternyata keduanya berada pada kurang dari 1, yang artinya kurang memberikan nilai manfaat. Apabila belum urgen dibutuhkan, maka dapat ditunda terlebih dahulu untuk melakukan investasi alat tersebut. Namun apabila rumah sakit ibu dan anak M ini menghendaki untuk pembelian alat tersebut karena memiliki keuntungan lebih, maka dapat menggunakan acuan perbandingan antara benefit cost pembelian alat USG 4 dimensi dengan nilai benefit cost pembelian alat X-ray, di mana benefit cost pembelian alat USG 4 dimensi lebih besar daripada benefit cost pembelian alat X-ray, sehingga usulan pembelian alat USG 4 dimensi dapat dilakukan karena lebih mendatangkan nilai manfaat dibandingkan dengan pembelian alat X-ray. Sekian pembahasan 3 jurnal dari kelompok kami, dan kami akan mengambil salah satu dari ketiga judul jurnal ini yang akan kita ajukan untuk membuat proposal penelitian untuk tugas farmakoekonomi berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like dan komen untuk masukannya untuk perbaikan kami ke depannya. Terima kasih.